Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Teori Weber tentang birokrasi. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti di mana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal ini menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi dan juga satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber, bahwa tipe ideal ini juga rasional tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, individu menjabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan juga kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. Yang kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam bentuk tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan dari ke samping juga. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifis berbeda satu sama lainnya. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugasnya adalah job description. Masing-masing pejabat merupakan dominan yang menjadi wewenang dan juga tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang komparatif. Yang keenam, setiap jabatan atau setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkat hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat juga bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dan juga promosi berdasarkan senioritas dan juga merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Yang kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansi untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga. Yang terakhir, yang kesembilan, ada setiap pejabat berada di bawah pengadilan atau pengendalian dan juga pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Baik, untuk yang selanjutnya ada materi tentang teori manajemen keselarasan makna atau sering disebut dengan Coordinate Management of Meaning. Nah, di sini teori Coordinate Management of Meaning atau sering disebut dengan CMM atau bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah teori manajemen makna terkoordinasi, dikembangkan oleh Weber-Not, Peirce, dan Vernon Cronon pada tahun 1980. Menurut Peirce dan Cronon, orang-orang yang berkomunikasi berdasarkan aturan. Nah, aturan tersebut tidak hanya membantu kita dalam berkomunikasi pastinya, tetapi juga dalam menginterpretasikan apa yang dikomunikasikan orang lain pada kita pastinya. Nah, karena itu mereka berdua mencetuskan teori CMM atau yang disebut dengan Coordinate Management of Meaning, yang dengan teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana individu saling menciptakan makna dalam sebuah percakapan.
Di sini secara umum teori manajemen keselarasan makna mengacu pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dan bagaimana aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan, di mana di sini makna secara konstan selalu dikoordinasikan untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman hidup. Peirce dan Cronon menggunakan metafora teater tanpa sutradara, khususnya Peirce mendeskripsikan metafora ini dengan lebih mendetail. Manajemen keselarasan makna mempunyai beberapa asumsi, antara lain yang pertama yaitu ada manusia hidup dalam komunikasi, yang kedua ada manusia saling menciptakan realitas sosial, dan yang ketiga ada transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan makna interpersonal. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tradisi sosiokultural tentang percakapan. Teori-teori sosiokultural memberitahu kita tentang tema percakapan, apa yang menyatukan manusia, dan bagaimana pelaku percakapan berbagai makna. Dan juga berfokus pada bagaimana pelaku komunikasi itu bekerja sama dalam sebuah cara yang tersusun untuk mengatur pembicaraan mereka. Di sini ada 4 area yang dicakup oleh tradisi sosiokultural tentang teori-teori percakapan. Yang pertama, ada interaksionisme simbolis, yang merupakan sebuah pergerakan dalam sosiologi yang berfokus pada cara-cara manusia membentuk makna dan susunan dalam masyarakat melalui percakapan berbicara. Yang biasanya itu meringkas dasar-dasar pemikiran gerakan ini adalah: 1. Manusia membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan pemahaman subjektif mereka terhadap situasi ketika mereka menemukan diri mereka. Yang kedua, kehidupan sosial terdiri dari proses-proses interaksi daripada susunan, sehingga terus berubah-ubah. Yang ketiga, manusia memahami pengalaman mereka melalui makna-makna yang ditemukan dan dalam simbol-simbol kelompok dari utama mereka, dan bahasa merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, dunia terbentuk dari objek-objek sosial yang memiliki nama dan makna yang ditentukan secara sosial. Yang kedua, ada teori pemusatan simbol-simbol. Teori pemusatan simbolis juga sering dikenal dengan nama analisis bertemakan fantasi. Adalah sebuah teori yang dikembangkan dengan sangat baik oleh Ernest Borman, John Kagan, dan Donald Sheld, serta berhubungan dengan penggunaan gaya berita dalam komunikasi atau gaya bahasa dalam bercerita. Titik awal teori ini adalah bahwa gambaran individu tentang realitas dituntun oleh cerita yang menggambarkan bagaimana segala sesuatu itu diyakini pasti ada. Tema-tema fantasi merupakan bagian dari drama-drama yang lebih besar, yang merupakan cerita-cerita yang lebih panjang dan lebih rumit, yang disebut dengan pandangan retorika. Nah, pandangan retorika sendiri adalah sebuah pandangan tentang bagaimana segala sesuatu telah terjadi atau sedang terjadi. Bisa juga yang akan terjadi. Tema-tema fantasi dan bahkan pandangan retorika yang lebih besar terdiri atas karakter, alur, tempat, dan perantara yang mendukung. Yang ketiga ada analisis percakapan. Analisis percakapan ini merupakan sebuah cabang dari sosiologi yang disebut etnometodologi, yang merupakan penelitian mendalam tentang bagaimana manusia mengatur kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini melibatkan beberapa metode untuk melihat dengan seksama pada cara-cara manusia bekerja sama untuk menciptakan organisasi sosial. Analisis percakapan mencoba untuk menemukan dengan tepat apa pencapaian itu dengan menguji dengan seksama dalam pencapaiannya. Analisis percakapan ini berhubungan dengan beragam masalah. Pertama, hal ini berhubungan dengan apa yang ingin diketahui oleh pembicara untuk memulai percakapan atau aturan-aturan percakapan. Fitur-fitur percakapan ini meliputi pergantian giliran, jeda dan celah, serta penimpaan telah menjadi ketertarikan khusus. Yang keempat ada teori negosiasi rupa atau face negotiation theory, dikembangkan oleh Ting Toemei dan koleganya.
teori negosiasi rupa memberikan sebuah dasar untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan karya rupa dalam kebudayaan yang berbeda. Jadi teori-teori tentang argumentasi ini mungkin juga memperhatikan valensi rupa atau tindakan seseorang, sesuatu yang positif seperti dalam menjaga atau menghormati rupa seseorang, atau negatif seperti rupa seseorang merupakan sebuah hal yang universal, tetapi bagaimana rupa yang didefinisikan dan cara-cara karya rupa dicapai sangat berbeda dari satu ke orang lain dan dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain. Dalam tradisi perspektif bahasa dalam budaya di teori kritis, yang namanya budaya adalah sesuatu yang tidak sederhana atau sesuatu yang satu. Budaya adalah gelombang nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang mengikat masyarakat atau kelompok tertentu. Budaya juga merupakan praktek-praktek atau cara-cara hidup suatu kelompok. Dan yang paling penting adalah cara-cara di mana nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan praktek-praktek masyarakat saling berhubungan. Dalam tradisi kritis tentang retorika ajakan Richard Weaver's Theory of Truth and Rhetoric, pada teori ini Richard Weaver memfokuskan kajiannya pada proses bagaimana komunikator menyatakan pandangan mereka dalam pemilihan retorika atau seni bicara. Pemilihan retorika yang tepat akan membuat komunikator menjadi lebih signifikan dalam proses komunikasi. Tidak hanya itu, Weaver juga menambahkan bahwa komunikator harus memiliki tanggung jawab atas pemilihan kata yang diucapkan. Karena pada hakikatnya, setiap perilaku komunikasi memiliki nilai-nilai yang memuat kebenaran dan cara komunikator dalam melihat realitas. Weaver mengklasifikasikan 3 konsep yang dapat mempengaruhi komunikator. Yang pertama yaitu source of argument atau sumber argumen. Yang kedua, grammatical categories. Yang ketiga, ultimate terms. Yang keempat, kata kunci dari teori ini adalah komunikator atau truth atau kebenaran, subjek, objek, reality atau realitas, beliefs atau kepercayaan, ideas atau ide, values atau nilai, dan kultural ideal atau idealisme budaya.